Awakmu wong melarat, senajan kerja puluhan tahun nggawa beras, ojo ngimpi iso sugih kaya bojoku, Dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana bekerja setiap hari memanggul karung beras. Bajunya compang-camping, tubuhnya penuh keringat. Di satu sisi, mantan istrinya datang bersama suami barunya yang kaya. Mereka menertawakan lelaki itu, merendahkan martabatnya di depan banyak orang. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi baru saja naik di ufuk timur. Di sebuah desa pinggiran sawah, burung-burung pipit berterbangan mencari butiran padi yang tercecer. Di kejauhan, mesin penggiling beras mulai meraung, menandakan aktivitas di gudang penggilingan hari itu sudah dimulai. Di antara para pekerja kasar yang hilir mudik, ada sosok pria setengah baya bernama Suroso. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, wajahnya penuh keriput tanda kerja keras. Baju yang ia kenakan lusuh, penuh bekas tambalan di sana-sini. Tangannya kasar, penuh kapalan akibat setiap hari bersentuhan dengan karung beras puluhan kilo. Suroso bukan orang baru di gudang itu. Ia sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tukang pikul. Dari subuh hingga sore, ia memanggul karung dari truk ke gudang, dari gudang ke truk lagi. Kadang pundaknya sampai memar, punggungnya terasa seperti mau patah. Namun ia jarang mengeluh. Hidup baginya adalah perjuangan, tapi bukan hanya beban karung beras yang membuat pundaknya berat. Ada beban lain, beban batin yang jauh lebih menyakitkan. Masa lalunya bersama seorang wanita bernama Ratna. Ratna dulu adalah istrinya. Perempuan cantik dengan rambut panjang hitam legam, kulit kuning langsat, dan senyum manis yang dulu membuat Suroso rela bekerja siang malam demi membahagiakannya. Ia mencintai Ratna sepenuh hati. Mereka menikah sederhana, dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Namun semua berubah ketika Ratna mulai merasa lelah dengan hidup pas-pasan. Ia sering mengeluh soal uang, soal rumah yang kecil, soal pakaian yang sederhana. Sur, sampai kapan kita hidup begini? Aku ingin punya perhiasan, ingin jalan-jalan ke kota, ingin punya motor metik seperti Bu RT. Begitu Ratna sering berkata dengan nada jengkel. Suroso hanya bisa diam, lalu menjawab pelan. Sabar, Duk. Rezeki itu Allah yang atur. Aku kerja sekuat tenaga. Suatu saat pasti ada jalan. Tapi kata-kata itu tak pernah cukup di telinga Ratna. Hingga akhirnya datanglah seorang pria bernama Hendra. Ia seorang pengusaha beras yang sering keluar masuk gudang. Wajahnya necis, kacamata hitam selalu menghiasi, bajunya rapi dan wangi. Hendra tahu cara mengambil hati Ratna, dengan harta dan janji manis. Pelan-pelan Ratna mulai terbuai. Suroso merasakan perubahan sikap istrinya. Ratna semakin dingin, semakin sering pulang larut, dan semakin sering marah tanpa alasan. Hingga pada suatu malam, Ratna mengucapkan kalimat yang membuat dunia Suroso runtuh. Sur, aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku butuh masa depan yang jelas. Aku akan pergi bersama Hendra. Kalimat itu seperti petir menyambar. Suroso terdiam, tubuhnya lemas. Ia mencoba menahan Ratna, memohon agar jangan pergi. Tapi Ratna sudah bulat. Esoknya, ia pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Suroso yang terpukul. Sejak saat itu, hidup Suroso berubah. Malam-malamnya sunyi. Tak ada lagi Ratna yang menyiapkan makan malam. Tak ada lagi suara lembut seorang istri. Hanya ada kesepian, rasa kecewa, dan luka yang tak kunjung sembuh. Namun Suroso memilih bertahan. Ia bangkit, kembali bekerja di gudang. Ia menumpahkan semua rasa sakitnya pada keringat yang jatuh setiap hari.
Orang-orang hanya melihatnya sebagai tukang pikul beras biasa, tanpa tahu bahwa di balik tubuh kurus itu ada hati yang hancur. Waktu berjalan. Setahun berlalu sejak kepergian Ratna. Tapi setiap kali Suroso melihat pasangan suami istri di desa, luka itu kembali menganga. Ia selalu teringat bahwa istrinya lebih memilih harta daripada kesetiaan. Hari itu, di gudang penggilingan, Suroso baru saja memanggul karung ke-12. Napasnya tersengal, peluh membasahi wajahnya. Ia duduk sebentar di bangku kayu tua, mengusap wajah dengan tangan penuh debu. Seorang teman kerjanya, Warto, duduk di sampingnya sambil merokok. "Sur, aku dengar Ratna sekarang hidup enak sama si Hendra. Mereka sering ke kota naik mobil. Kau nggak kangen?" Tanyanya sambil terkekeh. Suroso hanya diam. Ia menatap ke depan, mencoba menahan perasaan. "Kalau rezekinya memang di situ, biarlah. Aku hanya bisa mendoakan," jawabnya lirih. Tapi jauh di dalam hatinya, ada api yang berkobar. Ia merasa dipermalukan, dilecehkan, ditinggalkan hanya karena miskin. Luka itu belum sembuh, dan ia tahu suatu hari Allah akan menunjukkan jalan. Di balik kesederhanaannya, Suroso menyimpan rahasia besar yang tak diketahui siapapun. Sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang semua orang, termasuk Ratna dan Hendra. Namun untuk saat ini, ia memilih diam, membiarkan waktu yang berbicara. Hari itu, matahari semakin tinggi, suara mesin penggiling semakin keras. Suroso berdiri, meraih karung beras lain, dan kembali memanggulnya ke pundak. Langkahnya pelan tapi pasti, sama seperti langkah hidupnya. Penuh luka, tapi terus berjalan. Pagi itu, langit desa Kedung Jati tampak cerah. Embun di pucuk daun padi berkilau diterpa cahaya matahari. Jalan tanah menuju gudang penggilingan ramai oleh lalu lalang para petani yang membawa gerobak penuh gabah. Suroso, seperti biasa, sudah berada di gudang sejak subuh. Ia duduk di bangku kayu dekat timbangan sambil mengikat kembali ujung bajunya yang robek. Karung beras pertama hari itu sudah ia pikul. Pundaknya terasa berat, tapi ia sudah terbiasa. Suara motor mewah terdengar dari kejauhan. Debu jalan berterbangan. Semua pekerja menoleh, penasaran siapa yang datang dengan gaya mencolok di tengah desa sederhana. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mengkilat masuk ke halaman gudang, diikuti tawa wanita dari balik kaca jendela yang terbuka. Saat pintu mobil terbuka, seorang wanita turun dengan gaun hitam bermotif bunga. Wajahnya cantik, rambutnya tergerai, make up tipis menghias pipi. Dia adalah Ratna. Ya, Ratna, wanita yang dulu menjadi istri Suroso. Namun hari itu ia tidak datang sendiri. Di sampingnya turun seorang pria dengan kemeja putih rapi, celana bahan, sepatu mengkilat, dan kacamata mahal. Dialah Hendra, pria yang dulu merebut Ratna dari pelukan Suroso. Para pekerja langsung berbisik-bisik. "Itu kan Ratna, mantan istrinya Suroso. Sekarang kelihatannya kaya banget ya," ucap salah satu dari mereka. Ada pula yang menambahkan dengan nada mengejek. Dulu salah Suroso juga, nggak bisa bikin istrinya bahagia. Wajar kalau ditinggal Suroso yang sedang memanggul karung beras, tiba-tiba berhenti. Langkahnya terhenti di tengah jalan. Keringat yang menetes dari dahinya bercampur dengan debu, membuat wajahnya terlihat kusam. Hatinya berdegup kencang, dadanya terasa sesak. Ia mengenali suara itu, suara yang pernah membuat hidupnya berarti, sekaligus menghancurkan. Ratna berjalan anggun melewati halaman, sementara semua mata tertuju padanya. Ia tampak begitu berbeda dengan sosok yang dulu hidup sederhana di rumah kecil berdinding anyaman bambu bersama Suroso. Kini ia terlihat seperti wanita kota, penuh percaya diri, dengan tawa yang menyakitkan. Saat pandangan Ratna tertuju pada Suroso, ia tertegun sejenak. Namun bukan rasa iba yang muncul, melainkan senyum sinis. Ia melangkah mendekat, lalu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah mantan suaminya. "Hahaha, Sur, jadi ini hidupmu sekarang?
masih saja jadi tukang pikul beras, bau keringat, baju robek, compang-camping seperti dulu? Katanya dengan suara keras, agar semua orang mendengar. Tawa Ratna menggema di halaman gudang. Para pekerja yang lain terdiam, sebagian hanya tersenyum miris, sebagian lagi malah ikut tertawa kecil, takut dicap membela Suroso. Hendra berdiri di samping Ratna, menaruh tangan di bahu istrinya. Ia hanya tersenyum tipis, jelas-jelas merendahkan. Sudahlah Nduk, tidak usah dipikirkan. Orang seperti dia memang ditakdirkan hanya jadi buruh kasar, ujarnya datar. Suroso menunduk. Karung beras yang ia pikul terasa makin berat, seakan menghimpit dada. Bibirnya bergetar, tapi ia tidak mampu berkata-kata. Hatinya seperti disayat, bukan hanya karena hinaan Ratna, tapi juga karena tatapan semua orang yang seolah membenarkan ucapan itu. Dalam batinnya, Suroso berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh karena ucapan mereka. Aku tahu Engkau Maha melihat, dan Engkau tak akan membiarkan hamba-Mu yang sabar terhina selamanya. Ratna masih melanjutkan kata-katanya. Lihatlah, Sur, untung aku memilih Hendra. Kalau aku masih bersamamu, mungkin aku juga ikut jadi orang miskin kumal seperti ini. Kau pikir aku menyesal meninggalkanmu? Tidak sama sekali. Lihat sekarang hidupku jauh lebih baik. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Suroso merasakan rasa sakit yang luar biasa, tapi ia tetap diam. Baginya, diam adalah benteng terakhir, agar tidak jatuh semakin rendah di mata orang lain. Para pekerja mulai kembali ke aktivitas masing-masing, tapi bisik-bisik tetap terdengar. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada pula yang diam-diam mengagumi kesabaran Suroso. Hendra lalu menepuk bahu Ratna. Sudahlah, kita masuk. Kita ada urusan dengan pemilik gudang. Mereka pun melangkah masuk ke ruang kantor. Namun sebelum masuk, Ratna sempat menoleh sekali lagi, lalu tersenyum penuh penghinaan kepada Suroso. Suroso tetap menunduk. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat mengangkat wajah, menahan agar tak terlihat lemah. Ia melanjutkan pekerjaannya, memanggul karung demi karung, meski hati terasa remuk. Hari itu, hinaan pertama dari Ratna kembali menggores luka lama. Luka yang selama ini ia coba sembuhkan dengan kerja keras, kembali terbuka lebar. Tapi ia memilih untuk tidak melawan, karena di dalam dirinya ada keyakinan kuat bahwa Allah akan membalikkan keadaan suatu hari nanti. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari ujian yang lebih berat, sekaligus awal dari kisah yang akan membuat seluruh desa terkejut 7 hari kemudian. Hari itu, gudang penggilingan beras terasa lebih ramai dari biasanya. Truk-truk besar berhenti di halaman, para sopir turun, dan buruh-buruh berlarian mengangkat karung. Debu beterbangan, suara teriakan mandor menggema, dan aroma gabah kering bercampur dengan peluh para pekerja. Di antara kesibukan itu, Suroso kembali menunduk di bawah beban karung. Punggungnya basah oleh keringat, bajunya makin lusuh, sementara bayangan hinaan Ratna beberapa waktu lalu masih terngiang di telinganya. Belum juga luka hati itu mereda, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari arah kantor. Pintu kantor terbuka, dan Ratna keluar bersama Hendra. Wajahnya berseri-seri, mengenakan kacamata hitam yang baru saja ia beli dari kota. Di tangannya ada tas mewah, sesuatu yang bahkan Suroso tak pernah mampu belikan saat mereka masih bersama. Ratna berhenti di depan gudang, lalu matanya langsung tertuju pada Suroso yang sedang memanggul karung. Ia menepuk bahu Hendra dan berbisik sambil tertawa, tapi suara itu cukup keras untuk didengar orang-orang sekitar. Itu dia, Mas. Lihat mantanku, sampai sekarang tetap saja tukang pikul. Kasihan ya, dulu aku pernah hidup susah sama dia. Untung aku sekarang jadi istrimu Hendra, ikut tersenyum, memandang Suroso dengan tatapan meremehkan. Ya, kamu memang beruntung Ratna. Kalau tetap sama dia, mungkin hidupmu akan habis hanya untuk membayar utang dan makan seadanya. Ratna tidak berhenti di situ.
Ia sengaja melangkah lebih dekat ke arah Suroso, yang baru saja menurunkan karung ke atas tumpukan. Dengan nada keras, ia berkata, "Sur, kau lihat, aku sekarang punya hidup baru. Aku berdiri di samping bos besar. Dan kau masih saja memanggul beras seperti kuli murahan." Hahaha, tawa Ratna pecah. Suaranya terdengar nyaring di tengah hiruk pikuk gudang, seakan menampar harga diri Suroso di depan semua orang. Beberapa pekerja yang mendengar ikut terkekeh, meski ada pula yang hanya menunduk, merasa tak enak hati melihat Suroso dihina begitu terang-terangan. Suroso terdiam. Ia menatap Ratna sejenak, lalu menunduk kembali. Tangannya gemetar saat meraih karung berikutnya. Bukan karena beratnya beban, melainkan karena beratnya menahan air mata yang hampir jatuh. Namun Ratna tidak berhenti. Ia terus menunjuk Suroso sambil tertawa, membuat suasana semakin memalukan. Coba lihat penampilannya Mas Hendra. Bajunya robek-robek, keringatnya bau, wajahnya kusam. Bagaimana mungkin aku dulu bisa hidup dengan orang seperti itu? Hahaha, benar-benar aib kalau aku masih bersamanya. Hendra tertawa kecil, menepuk tangan istrinya. Sudahlah Ratna, jangan terlalu keras. Biarkan saja dia dengan nasibnya. Orang seperti itu tidak pantas dibandingkan dengan kita. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Suroso. Ia merasa seakan seluruh harga dirinya dihancurkan di depan banyak orang. Mandor gudang, Pak Jatmiko, yang melihat kejadian itu hanya menggeleng. Ia mengenal Suroso sebagai pekerja yang jujur dan rajin. Tapi ia juga tahu bahwa Suroso bukan tipe orang yang suka melawan. Ia hanya bisa berkata lirih, "Sabar, Sur, jangan diambil hati. Hidup memang kadang kejam." Suroso mengangguk pelan, meski hatinya berteriak. Ia ingin sekali bersuara, ingin mengatakan sesuatu untuk membela dirinya. Tapi bibirnya terkunci. Ia memilih diam, karena ia tahu, melawan hanya akan membuat Ratna semakin puas. Sementara itu, para pekerja mulai berbisik. Kasihan sekali si Suroso, dihina mantan istrinya sendiri di depan umum. Ada yang merasa iba, tapi ada juga yang malah menyindir. Ya, salahnya dia juga. Kenapa miskin? Kalau kaya, mana mungkin ditinggal Suroso mendengar semua itu? Ia merasa tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena menahan perasaan malu yang luar biasa. Ratna masih tertawa, lalu menggandeng tangan Hendra dengan penuh kebanggaan. "Ayo Mas, kita tinggalkan tempat kotor ini. Bau keringat orang miskin membuatku mual." Mereka berdua melangkah pergi menuju mobil hitam mengkilat. Ratna sempat menoleh sekali lagi, memberikan senyum penuh penghinaan kepada Suroso sebelum masuk ke dalam mobil. Mesin mobil menyala, debu beterbangan, dan mobil itu perlahan meninggalkan halaman gudang. Suara tawa Ratna masih menggema di telinga Suroso, meski ia sudah jauh. Suroso berdiri terpaku. Karung beras masih di tangannya, tapi ia tak mampu bergerak. Matanya berkaca-kaca, dadanya terasa sesak. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tahu, hari itu ia bukan hanya dipermalukan. Ia dihina di depan banyak orang, dipermalukan oleh wanita yang pernah ia cintai, dan dibandingkan dengan pria yang merebutnya. Itu adalah luka yang tak mudah dilupakan. Namun di dalam hatinya, ada satu kalimat yang ia bisikkan pada dirinya sendiri. "Sabar, Sur, jangan balas dengan hinaan. Percayalah, Allah selalu punya cara untuk membalikkan keadaan." Suroso mengangkat wajahnya, menghapus air mata dengan punggung tangan yang kasar. Ia kembali melangkah, memanggul karung beras lain. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Hari itu, tertawaan Ratna menjadi cambuk terbesar dalam hidupnya. Ia tahu, luka ini akan terus menganga. Namun ia juga yakin, suatu hari nanti, semua orang akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Dan hari itu, semakin dekat daripada yang ia bayangkan. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Suara mesin penggilingan mulai mereda, menandakan pekerjaan hari itu hampir usai. Para buruh duduk di teras gudang,
melepas penat dengan rokok kretek murahan, dan segelas teh hangat dari warung dekat sawah. Namun, di sudut halaman, Suroso tetap sibuk. Ia masih memanggul karung demi karung, meski jam kerja sudah hampir selesai. Bukan karena mandor menyuruh, tapi karena ia ingin mengalihkan pikirannya dari kejadian siang tadi. Bayangan wajah Ratna, tawa sinisnya, dan tatapan merendahkan Hendra terus menghantui benaknya. Setiap kali ia mengangkat karung, yang terasa bukan hanya beban beras, tapi juga beban rasa malu yang ditanggungnya di depan semua orang. Ketika akhirnya karung terakhir selesai dipindahkan, Suroso duduk di bangku kayu dekat pintu gudang. Nafasnya tersengal, keringat membasahi tubuhnya, dan matanya kosong menatap ke arah sawah yang hijau terbentang. Temannya, Warto, datang menghampiri sambil membawa rokok. "Sur, kau nggak apa-apa. Aku tahu tadi pasti sakit rasanya. Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah aku ladeni itu, Ratna. Masa dia hina kau begitu di depan banyak orang?" Suroso hanya tersenyum pahit. "Biarlah toh. Kalau aku melawan, aku sama saja dengan mereka. Biarlah orang mau berkata apa. Aku percaya Allah itu maha adil." Warto menghela napas, lalu menepuk bahu Suroso. "Kau memang orang sabar, Sur. Tapi kesabaran ada batasnya. Jangan sampai kau dipandang rendah terus-terusan." Suroso tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap tanah berdebu di bawah kakinya. Hatinya bagaikan disayat, tapi ia memilih menyimpannya sendiri. Malam pun tiba. Setelah menerima upah harian yang tak seberapa, Suroso berjalan pulang melewati jalan setapak yang sepi. Angin malam berhembus lembut, suara jangkrik bersahutan dari semak-semak. Rumah-rumah desa sudah mulai gelap. Hanya sesekali terlihat lampu minyak menyala di teras. Sampai di rumahnya, sebuah gubuk sederhana berdinding anyaman bambu. Suroso meletakkan baju kerjanya yang penuh keringat. Ia mengambil air dari sumur, membasuh wajah dan tubuhnya, lalu duduk di lantai bambu. Malam itu, ia makan seadanya. Nasi putih dengan tempe goreng yang sudah dingin. Tak ada lauk istimewa, tak ada suara teman bicara, hanya sunyi yang menemaninya. Selesai makan, Suroso duduk termenung. Ia memandang ke langit-langit rumahnya yang bocor di beberapa tempat. Di atas meja, hanya ada lampu minyak yang cahayanya redup. Ia memejamkan mata, dan bayangan Ratna kembali hadir. Senyum sinisnya, tawanya yang menusuk, ucapannya yang penuh kebanggaan di samping Hendra. Semua itu membuat dada Suroso sesak. Ia berbaring di tikar, menatap atap bambu yang gelap, lalu berbicara lirih pada dirinya sendiri. "Kenapa harus begitu, Nduk? Apa salahku sampai kau tega mempermalukanku di depan semua orang? Aku mungkin miskin, tapi aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku bekerja keras siang malam hanya untukmu, tapi rupanya semua itu tak pernah cukup." Air matanya menetes, membasahi pipi yang penuh debu. Namun ia cepat-cepat mengusapnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Suroso berdiri. Ia mengambil sajadah yang sudah lusuh, membentangkannya di lantai. Malam itu, ia menunaikan sholat tahajud. Dengan suara lirih, ia mengadu kepada Allah. "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Aku dihina, diremehkan, dan dipermalukan. Tapi aku tahu Engkau maha melihat. Jika memang kesabaran ini Kau uji, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku jatuh dalam kebencian. Berikan aku jalan, ya Allah." Selesai berdoa, Suroso duduk lama dalam diam. Malam makin larut, suara angin menembus celah dinding bambu. Di luar, bulan separuh muncul di langit. Meski hatinya hancur, ada sedikit ketenangan yang meresap dalam dadanya. Ia tahu, hanya kepada Allah ia bisa bersandar. Ia yakin, suatu saat semua luka ini akan menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Suroso kembali bekerja seperti biasa. Ia berusaha menata wajahnya agar tak terlihat murung. Tapi dalam batinnya, luka itu tetap menganga. Ia menyimpannya rapat-rapat, tidak diceritakan pada siapapun. Hari-hari berikutnya,
Setiap kali ia melihat Ratna dan Hendra datang ke gudang, hatinya kembali bergetar. Namun ia menunduk, tidak menoleh, tidak ingin memperpanjang rasa sakit. Ia tahu, jika ia melawan, semua hanya akan semakin buruk. Maka ia memilih memendam luka itu sendiri, menjadikannya rahasia antara dirinya dan Allah. Dan tanpa disadari, luka yang ia pendam itu perlahan-lahan berubah menjadi api tekad. Api yang kelak akan membakar semua hinaan, ketika kebenaran akhirnya terbongkar. Pagi itu, udara desa Kedung Jati terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari sudah tinggi meski belum jam 8. Burung-burung pipit beterbangan di sawah, sementara suara riuh para buruh kembali memenuhi halaman gudang penggilingan beras. Suroso datang seperti biasa, mengenakan baju lusuhnya yang sudah berulang kali ditambal. Di pundaknya ada bekas merah yang belum sempat pulih, namun ia tetap memaksakan diri memanggul karung. Setiap langkahnya berat, bukan hanya karena beban beras, tapi juga karena beban pikiran yang terus menekan. Sejak kejadian Ratna menertawakan dan menghina dirinya di depan umum, bisik-bisik para pekerja semakin kencang. Mulanya hanya lirih, tapi lama-lama semakin jelas terdengar di telinganya. Kasihan ya, ditinggal istrinya demi orang kaya. Wajar sih, wong kerjanya cuma jadi tukang pikul. Mana bisa bikin istri bahagia? Makanya, jangan miskin. Kalau miskin ya siap-siap dihina. Setiap kalimat itu bagai anak panah yang menusuk dada Suroso. Ia tidak pernah membalas, hanya menunduk dan pura-pura tidak mendengar. Tapi hatinya berdarah. Di sela waktu istirahat, para pekerja duduk bergerombol sambil merokok. Suroso memilih duduk agak jauh di bawah pohon mangga yang rindang. Namun tetap saja, telinganya tak bisa menutup dari cemoohan. Sur itu memang orang baik, tapi terlalu nerimo. Makanya istrinya kabur. Kalau aku sih, malu punya nasib kayak dia. Jadi bahan ketawaan sedesa. Apa Ratna itu salah? Menurutku enggak. Perempuan wajar cari hidup enak. Beberapa bahkan sengaja bersuara keras agar Suroso mendengar. Mereka merasa aman menertawakan, karena tahu Suroso bukan tipe orang yang suka marah. Suroso menunduk. Tangannya menggenggam tanah, mencoba menyalurkan rasa sakit yang menyesakkan dada. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, sabarkan aku. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Aku tahu, engkau tidak tidur. Semua ini pasti ada hikmahnya, namun tidak semua orang ikut mengejek. Ada juga yang diam-diam merasa kasihan. Seperti Siti, seorang ibu penjual teh di warung dekat gudang. Ia sering melihat Suroso makan hanya dengan nasi dan tempe goreng. Suatu kali, ia memberanikan diri mendekat. "Pak Sur, ini ada tahu bacem lebih, makanlah biar tambah tenaga," katanya sambil tersenyum. Suroso tertegun. Ia mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Matur nuwun, Bu Siti. Semoga Allah balas kebaikanmu meski kecil." Perhatian itu menguatkan hatinya. Setidaknya, tidak semua orang memandang rendah dirinya, tapi ujian tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat Suroso sedang memanggul karung, tiba-tiba salah satu buruh muda, Jarwo, sengaja menertawakannya keras-keras. Lihat, tukang pikul mantan suami Ratna lewat," teriaknya sambil menunjuk Suroso. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Suroso berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu melanjutkan langkah. Ia tidak menoleh, tidak membalas, meski wajahnya memerah menahan malu. Jarwo terus mengejek. "Wah, kalau aku jadi dia, sudah kubakar rumahku sendiri. Malu ditinggal istri demi bos kaya. Hahaha." Tawa semakin keras. Beberapa pekerja lain mencoba menghentikan, tapi Jarwo tidak peduli. Ia terus tertawa sampai akhirnya mandor. Pak Jatmiko menegur. "Jarwo, diam kau, jangan kelewatan," bentaknya. Namun luka sudah terlanjur menancap. Suroso merasa seluruh harga dirinya hancur berkeping-keping. Sore harinya, saat semua pekerja pulang, Suroso berjalan sendirian melewati jalan setapak. Di sepanjang jalan, beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur padi berbisik sambil menatapnya.
Ada yang tertawa kecil, ada yang menggeleng penuh iba. Suroso hanya menunduk. Langkahnya berat, seakan tanah menahannya. Sampai di rumah, ia duduk di teras gubuknya yang sepi. Pandangannya kosong menatap sawah yang mulai menguning. Angin sore berhembus, membawa aroma padi yang sebentar lagi panen. Dalam hati, ia kembali berbicara pada dirinya sendiri. Sur, sabarlah, biarkan orang menertawakanmu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat luarmu, bukan hatimu. Ingat, semua ini hanya sementara. Suatu hari, kebenaran akan datang. Dan saat itu tiba, mereka semua akan diam. Air mata menetes lagi. Tapi Suroso segera menghapusnya dengan kasar. Ia tidak ingin terus-terusan larut dalam kesedihan. Ia tahu, hidup harus tetap berjalan. Malam itu, seperti biasa, ia sholat tahajud. Suaranya lirih, penuh getaran, memohon agar Allah memberi kekuatan. Ya Allah, jika aku memang harus menanggung semua ini, kuatkan aku. Jangan biarkan aku putus asa. Dan jika saatnya tiba, tunjukkanlah kebenaran-Mu di hadapan mereka yang merendahkanku. Doa itu menggema di gubuk kecilnya yang sunyi. Dan di luar sana, bulan purnama bersinar terang, seakan menjadi saksi atas segala luka yang ia pendam. Malam itu, desa Kedung Jati sudah tenggelam dalam keheningan. Lampu-lampu minyak di teras rumah warga mulai padam satu persatu, hanya menyisakan beberapa cahaya redup dari rumah yang masih terjaga. Angin malam bertiup pelan, membawa suara gesekan daun pisang dan bambu yang menambah rasa sepi. Di sebuah gubuk sederhana di pinggir sawah, Suroso duduk seorang diri. Rumah itu berdinding anyaman bambu, sebagian sudah berlubang dimakan usia. Atap rumbia bocor di beberapa bagian, lantainya hanya tanah yang ditutupi tikar pandan. Hari itu, luka batin yang ia pendam terasa semakin berat. Hinaan Ratna masih menggema di telinganya. Ejekan para buruh dan bisik-bisik warga desa juga masih menusuk hatinya. Di siang hari ia bisa menahan dengan bekerja, tapi begitu malam tiba dan sunyi menyelimuti, semua rasa sakit menyeruak tanpa bisa dibendung. Suroso duduk di tikar, menatap lampu minyak yang nyalanya berkelip tertiup angin. Wajahnya lelah, matanya sayu, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia ingin tidur, namun setiap kali memejamkan mata, bayangan Ratna muncul dengan tawa sinisnya. Akhirnya, ia bangkit. Dengan langkah pelan, ia mengambil sajadah lusuh yang digantung di dinding. Sajadah itu sudah usang, warnanya pudar, namun menjadi saksi setiap doa yang ia panjatkan. Ia bentangkan di lantai, lalu mengambil wudhu dengan air sumur di belakang rumah. Air malam terasa dingin menusuk, tapi memberi ketenangan. Suroso duduk sebentar setelah berwudu, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berdiri menegakkan sholat. Suara takbirnya lirih, hampir tenggelam dalam suara jangkrik di luar rumah. Ia sholat tahajud, sholat orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah di tengah kesunyian malam. Setelah salam terakhir, ia duduk lama di atas sajadah. Tangannya terangkat, wajahnya menunduk, dan air mata mulai menetes. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama menahan diri, malam itu ia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Aku telah dipermalukan, dihina, dan diremehkan di depan banyak orang. Hatiku hancur, tubuhku lelah, tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau. Tangisnya pecah, bahunya bergetar, suaranya terisak. Ia terus berdoa dengan kalimat yang patah-patah. Ya Allah, jika kesabaran ini adalah ujian-Mu, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Jangan biarkan hatiku hitam karena dendam. Ajari aku ikhlas, ajari aku sabar, meski hatiku perih Suroso terdiam sejenak. Lalu kembali berdoa. Dan ya Allah, jika Engkau berkehendak, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Perlihatkan pada mereka yang merendahkanku bahwa Engkau bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Aku tidak meminta harta berlimpah. Aku hanya ingin harga diriku kembali. Aku ingin orang tahu bahwa aku bukan orang hina.
Air matanya mengalir deras. Malam itu, doa-doanya seakan menembus langit. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah menjadi saksi tangisan seorang hamba yang terzalimi. Angin malam membawa suaranya ke kejauhan, menyatu dengan sunyi desa yang tertidur. Suroso terus berdoa hingga larut. Ia mengulang-ulang istighfar, membaca ayat-ayat pendek, dan bersujud lama di atas sajadah. Dalam sujud itu, ia menyerahkan seluruh luka dan keperihannya pada Allah. Hatinya perlahan terasa ringan. Tangisnya mereda, berganti dengan ketenangan yang sulit ia jelaskan. Meski hinaan masih ada, meski luka belum sembuh, tapi malam itu ia merasa lebih kuat. Ia percaya, doa di malam sunyi tidak akan sia-sia. Allah pasti mendengar, meski jawabannya mungkin tidak datang saat itu juga. Suroso terlelap di atas sajadah. Tubuhnya miring, wajahnya masih basah oleh air mata. Tidurnya singkat, namun dalam. Esok harinya, ia bangun lebih segar. Meski fisiknya lelah, ada semangat baru di hatinya. Ia mengenakan baju lusuhnya lagi, lalu berjalan ke gudang untuk bekerja. Hari-hari berikutnya, doa malam menjadi rutinitas baginya. Setiap kali rasa sakit datang, ia melampiaskannya di sajadah. Setiap kali hinaan menusuk, ia membalasnya dengan doa lirih di malam sepi. Dan tanpa ia sadari, doa-doa itu sedang mengantarkan pada sebuah takdir besar. Sebuah takdir yang akan membuat semua orang terperangah, termasuk Ratna dan Hendra. Hari itu, suasana gudang penggilingan beras lebih sibuk dari biasanya. Truk-truk besar berdatangan membawa hasil panen dari berbagai desa. Suara klakson, teriakan mandor, dan dentuman karung jatuh ke lantai membuat suasana riuh. Di tengah keramaian itu, Suroso tetap bekerja seperti biasa. Keringat bercucuran, pundaknya terasa perih karena terus-menerus memanggul karung berat. Namun ia tetap menunduk, fokus pada pekerjaannya, berusaha melupakan semua ejekan yang selama ini menimpanya. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah terdengar dari jalan desa. Semua orang spontan menoleh. Mobil hitam mengkilat itu perlahan masuk ke halaman gudang. Tidak lama kemudian, pintunya terbuka, dan seorang wanita turun dengan penuh percaya diri. Dialah Ratna. Hari itu, ia tampak semakin angkuh. Rambutnya disasak rapi, bibirnya berlipstik merah menyala, tangannya penuh perhiasan emas. Bajunya gaun modern dengan motif bunga-bunga, kontras sekali dengan pakaian sederhana para pekerja. Di belakangnya, Hendra turun dengan jas rapi, sepatu mengkilat, dan senyum sombong. Pasangan itu berjalan beriringan menuju kantor gudang. Semua mata tertuju pada mereka. Wah, itu Ratna ya? Mantan istrinya Suroso kan? Bisik seorang pekerja. Iya, sekarang makin cantik dan kaya. Bandingkan sama Suroso, aduh jauh banget. Jawab yang lain sambil tertawa kecil. Ratna mendengar bisikan itu. Ia semakin tersenyum lebar, lalu melangkah lebih cepat seakan ingin menunjukkan dirinya di depan banyak orang. Saat melihat Suroso yang sedang memanggul karung, ia langsung berhenti. Wajahnya berubah sinis. Ia menaruh tangannya di pinggang, lalu berkata keras, "Astaga, jadi kau masih di sini, Sur? Masih saja jadi tukang pikul beras? Tidak malu kau? Orang-orang sebaya kita sudah sukses, punya rumah bagus, punya kendaraan, sementara kau tetap saja seperti ini." Semua pekerja terdiam. Suasana mendadak hening. Mereka menatap Suroso, menunggu apa yang akan ia lakukan. Suroso menunduk, menahan diri. Ia tidak berkata apa-apa. Tangannya yang menggenggam karung gemetar, bukan karena beratnya beban, tapi karena beratnya menahan emosi. Ratna tidak berhenti. Ia malah semakin menjadi-jadi. Ia berjalan mendekat, berdiri tepat di depan Suroso, lalu menunjuk wajahnya. "Aku bersyukur sudah meninggalkanmu. Lihat dirimu, kumal, bau, miskin. Kalau aku masih bersamamu, mungkin aku juga jadi sengsara. Untung aku sekarang bersama Hendra. Dia bisa memberiku semua yang aku mau. Lihatlah cincin ini, lihat kalung ini, semua dari dia. Apa yang pernah kau beri padaku, Sur? Hanya keringat dan kemiskinan.
Hendra hanya tersenyum tipis, membiarkan istrinya berbicara. Sesekali ia merangkul Ratna, seolah mendukung semua ucapan itu. Beberapa buruh berbisik lirih. Ada yang menggeleng, merasa kasihan pada Suroso. Tapi ada juga yang tertawa kecil, menikmati pemandangan itu. Suroso menggigit bibirnya. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat mengangkat wajah, menahan agar tidak terlihat lemah. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku membenci. Aku tahu Engkau selalu melihat. Jika memang kesabaranku sedang diuji, kuatkanlah aku." Ratna tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau pikir aku akan menyesal meninggalkanmu? Tidak, Sur. Justru aku berterima kasih pada diriku sendiri, karena berani memilih jalan lain. Sekarang lihatlah, aku hidup seperti ratu, sementara kau seperti kuli rendahan." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat hati. Semua pekerja melihat ke arah Suroso, menunggu reaksinya. Tapi ia tetap diam, hanya memanggul karungnya lagi, lalu melangkah pergi dengan langkah tertatih. Ratna memutar matanya, lalu melambaikan tangan ke arah pekerja lain, seakan sedang pamer. "Kalian semua jadi saksi, inilah akibatnya kalau tidak bisa mengangkat derajat istri. Jangan sampai bernasib seperti dia." Tawa Ratna menggema sekali lagi. Mobil mewahnya menunggu di luar, dan ia melangkah masuk ke dalamnya dengan penuh percaya diri. Suroso berdiri di ujung gudang, menatap mobil itu pergi dengan mata berkaca-kaca. Hatinya perih, tapi ia tetap memilih diam. Malamnya, di rumah, ia kembali mengadu pada Allah. Ia bersujud lama, air matanya menetes di atas sajadah. "Ya Allah, aku sudah berusaha sabar, tapi hinaan ini semakin berat. Jika Engkau berkehendak, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Aku tidak butuh mereka terhina. Aku hanya ingin Engkau angkat derajatku di mata mereka." Doa itu diulangnya berkali-kali, hingga akhirnya ia tertidur di atas sajadah dengan wajah masih basah oleh air mata. Di luar sana, bulan sabit menggantung di langit, seakan menjadi saksi bisu doa seorang hamba yang terzalimi. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sebuah perubahan besar. Kesombongan Ratna telah melewati batas. Dan sebentar lagi, Allah akan menunjukkan kuasanya. Hari-hari di gudang penggilingan berjalan semakin berat bagi Suroso. Bukan hanya tubuhnya yang kian lelah karena memanggul puluhan karung beras setiap hari, tapi juga karena hatinya yang terus digempur hinaan. Sejak Ratna semakin angkuh dan berani mempermalukannya di depan umum, para pekerja lain seakan mendapat bahan baru untuk bercanda. Setiap kali Suroso lewat, ada saja suara-suara yang menyindir. Hati-hati kalau ketemu mantan, nanti diketawain lagi, hahaha. Kasihan Sur, sudah miskin ditinggal istri pula. Aku kalau jadi dia, mending pergi jauh, malu tinggal di sini. Suroso hanya menunduk. Ia tidak pernah membalas, meski hatinya terasa hancur berkali-kali. Ia tahu, kalau ia marah, maka orang-orang akan semakin puas. Karena itu ia memilih diam, menjadikan sabar sebagai perisai terakhirnya. Namun sabar itu tidak mudah. Ada kalanya ia pulang ke rumah dengan mata sembab, menangis dalam diam. Ada kalanya ia duduk lama di teras gubuknya, menatap sawah yang sunyi, bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku harus kuat seperti ini?" Malam-malamnya pun penuh doa. Ia semakin rajin bangun di sepertiga malam, mengadukan semua luka kepada Allah. Setiap kali ia bersujud, ia memohon kekuatan agar tidak jatuh dalam putus asa. "Ya Allah, jika ini ujian-Mu, jangan biarkan aku kalah. Aku tidak ingin membenci mereka, meski hatiku sakit. Ajari aku untuk tetap sabar, ajari aku untuk tetap ikhlas." Namun Allah seolah ingin menguji kesabarannya lebih jauh. Suatu sore, saat pekerjaan hampir selesai, tiba-tiba Ratna kembali datang ke gudang. Kali ini ia tidak hanya bersama Hendra, tapi juga dengan beberapa rekan bisnisnya. Mereka masuk ke gudang dengan penuh gaya. Ratna mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud, dipadukan dengan perhiasan emas yang mencolok. Senyumnya lebar,
Matanya berkilat penuh kebanggaan. Saat melihat Suroso sedang menurunkan karung, ia langsung berseru keras. "Lihatlah semua, inilah mantan suamiku. Dia dulu suamiku yang gagal dan sekarang lihatlah, masih saja jadi tukang pikul." Suasana gudang mendadak hening. Semua mata tertuju pada Suroso. Ratna sengaja menunjuknya, mempermalukannya di depan orang banyak. Hendra tertawa kecil, lalu berkata pada rekan-rekannya, "Benar kan kata saya? Orang seperti dia tidak akan pernah berubah. Sementara saya dan istri saya bisa membangun usaha, dia hanya bisa mengangkat beban orang lain." Para rekan bisnis itu tersenyum kecut. Ada yang tertawa sopan, ada pula yang menggeleng. Tapi tatapan mereka sama, meremehkan. Suroso berdiri kaku. Karung yang ia panggul terasa lebih berat dari biasanya, seakan dunia menindih pundaknya. Ia menatap ke tanah, mencoba menahan air mata. Ratna tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, lalu berkata dengan nada penuh penghinaan, "Sur, apakah kau tidak malu? Dulu kau pernah janji akan bahagiakan aku, tapi yang ada hanya membuatku sengsara. Lihatlah aku sekarang bersama suami yang sukses. Kau tetap saja jadi kuli." Tawa Ratna pecah lagi. Semua orang mendengarnya, dan tawa itu menusuk hati Suroso. Dalam hatinya, Suroso berteriak, "Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung ini? Aku sudah sabar, aku sudah diam, tapi hinaan ini tidak berhenti." Namun bibirnya tetap terkunci. Ia tidak membalas. Ia hanya menarik napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Mandor Pak Jatmiko, yang melihat kejadian itu akhirnya angkat bicara. "Bu Ratna, maaf, tapi jangan begitu. Kami semua di sini bekerja keras, termasuk Pak Suroso. Tidak pantas menghina orang di tempat kerja." Ratna mendengus, lalu melambaikan tangan. "Ah, biarkan saja. Orang seperti dia memang pantas dihina. Aku hanya berkata," jujur Hendra menarik tangan istrinya. "Sudahlah, ayo masuk. Kita ada urusan penting." Mereka pun pergi ke ruang kantor, meninggalkan Suroso dengan luka baru di hatinya. Sore itu, saat semua pekerja pulang, Suroso duduk sendirian di bawah pohon mangga dekat gudang. Matanya kosong, pikirannya penuh gejolak. Ia merasa sabarnya sudah di ujung. Namun dalam keheningan itu, ia mendengar suara hatinya sendiri. "Sur, jangan menyerah. Kesabaranmu akan diuji sampai batasnya. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur. Suatu hari nanti, semua ini akan terbalas dengan caranya." Kata-kata itu membuatnya kembali kuat. Ia bangkit, berjalan pulang melewati jalan setapak yang sunyi. Di rumah, ia kembali mengambil sajadah, lalu bersujud lama di hadapan Allah. "Ya Allah, aku hampir jatuh, tapi aku percaya padamu. Jika memang waktunya belum tiba, aku akan tetap sabar. Namun jika saatnya tiba, tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah siapa sebenarnya yang engkau muliakan." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya air mata sakit. Ada air mata harap, keyakinan bahwa doa-doanya tidak sia-sia. Dan benar saja, ujian itu hanya awal. Dalam waktu dekat, sebuah kejadian besar akan mengubah segalanya. Suroso yang selama ini dihina akan segera menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian Ratna kembali mempermalukan Suroso di depan rekan-rekan bisnis Hendra. Sejak itu, gosip di kalangan pekerja semakin ramai. Nama Suroso seakan tak pernah lepas dari bahan obrolan, entah dengan nada kasihan, sindiran, atau ejekan. Namun ada satu hal aneh yang mulai diperhatikan oleh beberapa orang di gudang. Kehadiran orang asing yang tidak biasa. Suatu pagi, sebuah mobil dinas berwarna abu-abu berhenti di halaman gudang. Dari dalamnya keluar dua pria berjas rapi, membawa map dan berbicara serius dengan mandor Pak Jatmiko. Pekerja yang lain hanya bisa mengintip dari kejauhan, bertanya-tanya siapa mereka. "Aku dengar itu orang dari kota," bisik Warto pada Suroso. Katanya pemilik besar gudang mau datang langsung untuk rapat. Jadi mereka sedang menyiapkan, sambung pekerja lain. Suroso hanya diam.
Ia terus memanggul karung seperti biasa, meski dalam hatinya ada rasa yang berbeda. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari demi hari, gerak-gerik misterius semakin jelas. Beberapa pekerja melihat mandor sering menerima telepon sambil berbisik-bisik. Ada pula kabar bahwa para bos besar akan menggelar rapat penting di gudang dalam waktu dekat. Namun yang paling mengejutkan, Suroso sendiri beberapa kali dipanggil diam-diam oleh orang-orang itu. Mereka tidak pernah lama bicara dengannya, hanya bertanya hal-hal kecil yang tidak dimengerti orang lain. Pak Suroso, kondisi pekerja di sini bagaimana? Kalau sistem upah, apakah adil? Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki dari gudang ini? Suroso menjawab dengan polos, tidak pernah curiga. Baginya, mereka hanya sedang mencari data untuk laporan. Namun tanpa ia sadari, semua percakapan itu menjadi catatan penting. Sementara itu, Ratna dan Hendra juga mulai mencium kabar kedatangan pemilik besar gudang. Mereka merasa perlu menunjukkan pengaruhnya. Hendra bahkan semakin sering datang, membawa mobil berbeda setiap kali, sekadar untuk pamer di depan para buruh. "Sur," ujar Warto suatu sore, "aku dengar minggu depan pemilik besar gudang akan datang sendiri. Katanya akan ada rapat akbar. Semua orang harus hadir." Suroso mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik. Inilah saat yang selama ini ia tunggu. Malam itu, ia kembali sholat tahajud. Setelah sujud panjang, ia duduk lama di sajadahnya. "Ya Allah, kalau ini memang saatnya, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini karenamu." Di luar, angin malam bertiup kencang. Seakan alam pun memberi tanda bahwa badai besar akan segera datang. Hari-hari berikutnya, suasana gudang semakin berbeda. Pekerja dibagi tugas untuk membersihkan area, mengecat ulang dinding, dan menata karung dengan lebih rapi. Semua ini karena kabar kepastian bahwa pemilik besar gudang akan hadir. Para buruh mulai bergosip. Siapa sebenarnya pemilik besar itu? Aku dengar orangnya kaya raya, tapi jarang muncul. Kalau dia datang, pasti ada kejutan besar. Suroso mendengar semua gosip itu sambil tetap bekerja. Ia tersenyum kecil, meski dalam hatinya bergemuruh. Karena ia tahu, rahasia yang ia simpan selama ini perlahan mulai mendekati waktunya untuk terungkap. Dan tanpa ada yang menyadari, setiap langkah, setiap hinaan, setiap tawa sinis yang ia terima, sebenarnya sedang menuntun semua orang menuju hari besar itu. Hari ketika Allah akan menunjukkan siapa sebenarnya yang hina dan siapa yang dimuliakan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana gudang penggilingan beras di Kedung Jati tampak berbeda dari biasanya. Bendera kecil dipasang di pintu gerbang, halaman disapu bersih, dinding dicat ulang dengan warna putih yang masih menyisakan bau cat, dan karung-karung beras ditata lebih rapi daripada hari-hari sebelumnya. Para pekerja datang dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka mengenakan pakaian yang lebih bersih dari biasanya, meski tetap sederhana. Mandor Pak Jatmiko berulang kali mengingatkan, "Jangan ada yang malas hari ini. Pemilik besar gudang akan datang. Kalian harus bekerja rapi dan sopan." Suroso juga hadir, mengenakan baju lusuh yang sudah ia cuci semalam. Meski terlihat bersih, tetap saja bajunya kalah jauh dibandingkan para tamu yang nanti akan datang. Namun ia tidak peduli. Seperti biasa, ia hanya fokus pada pekerjaannya. Memanggul karung, menata, dan memastikan semua tertib. Sekitar pukul 10 pagi, beberapa mobil mewah mulai memasuki halaman. Suara mesin menderu, debu jalan berterbangan, dan semua pekerja spontan menoleh. Dari dalam mobil-mobil itu turun pria-pria berjas rapi, wanita-wanita dengan pakaian modern, dan beberapa staf yang membawa berkas-berkas tebal. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mengkilat berhenti tepat di depan pintu kantor gudang.
Dari dalamnya turun seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berwibawa, dengan rambut disisir rapi, kemeja putih, dan jas abu-abu. Semua orang menunduk hormat. Dialah perwakilan resmi pemilik besar gudang, orang yang selama ini jarang sekali terlihat. "Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu," ucapnya dengan suara lantang. "Hari ini kita berkumpul untuk rapat besar. Akan ada keputusan penting mengenai masa depan gudang ini." Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan buruh. Mereka penasaran, apa sebenarnya yang akan diumumkan. Di antara kerumunan, Ratna dan Hendra juga hadir. Mereka datang dengan gaya mencolok. Ratna mengenakan kebaya modern berwarna merah marun, dihiasi kalung emas tebal di lehernya. Hendra memakai jas hitam dan dasi merah, tampak gagah dan penuh percaya diri. Mereka berjalan melewati para buruh dengan senyum sombong, seakan ingin menunjukkan bahwa merekalah orang paling penting di tempat itu. Ratna bahkan sempat berbisik pada temannya dengan suara cukup keras. "Nanti kalau rapat dimulai, kau lihat saja. Hendra akan duduk di depan bersama para bos besar. Bukan seperti si Suroso itu, yang hanya pantas duduk di lantai belakang." Beberapa pekerja terkekeh mendengar ucapan itu. Sementara Suroso hanya menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Rapat dimulai di aula gudang yang biasanya digunakan untuk menyimpan karung cadangan. Kursi-kursi disusun rapi, meja panjang disiapkan di depan untuk para pemimpin rapat. Buruh-buruh duduk di kursi kayu sederhana di bagian belakang. Suroso ikut duduk di deretan buruh. Tangannya terkepal, hatinya berdebar. Ia tahu hari ini adalah hari penting. Hari ketika rahasia yang ia simpan akan mulai terbuka. Pria berjas abu-abu itu berdiri di depan, membuka rapat dengan suara tegas. "Terima kasih semuanya sudah hadir. Gudang ini sudah lama berdiri, menjadi tempat bergantung banyak orang. Hari ini kita akan mendengar langsung keputusan dari pemilik besar yang sebenarnya." Semua orang terperangah. Pemilik besar yang sebenarnya. Bukankah selama ini mereka mengira gudang ini hanya milik beberapa pengusaha dari kota? Ratna menoleh pada Hendra dengan wajah bingung. "Maksudnya apa ini, Mas? Bukankah kau bilang pemiliknya adalah rekan bisnis yang kita kenal?" Hendra juga terdiam, keningnya berkerut. Ia mencoba tetap tenang, tapi hatinya mulai gelisah. Suasana rapat semakin hening. Semua mata menatap ke depan, menunggu nama yang akan disebut. Suroso duduk dengan wajah menunduk, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, saat itu semakin dekat. Dan tepat ketika semua orang menahan napas, pria berjas itu berkata lantang, "Hari ini, saya umumkan, pemilik utama gudang ini, orang yang memegang saham terbesar, bukanlah orang kota. Dia ada di antara kita. Seorang yang selama ini kalian anggap hanya seorang buruh biasa." Semua orang terperangah. Suara bisik-bisik pecah di seluruh ruangan. Ratna membelalakan mata. Hendra terdiam, wajahnya kaku. Para buruh saling pandang, bingung siapa yang dimaksud. Suroso menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu, detik-detik yang akan mengubah hidupnya dan menggemparkan semua orang sedang berada tepat di depan mata. Aula gudang siang itu dipenuhi oleh wajah-wajah tegang. Kursi-kursi sederhana yang biasanya kosong kini terisi penuh. Para buruh duduk rapi, sebagian masih memakai baju lusuh dengan noda keringat, sementara para tamu dari kota mengenakan jas dan kebaya modern. Kontras sekali. Di depan, meja panjang sudah disiapkan. Di sanalah duduk para perwakilan pengusaha, termasuk pria berjas abu-abu yang tadi membuka rapat. Semua orang menunggu pengumuman besar tentang siapa sebenarnya pemilik utama gudang itu. Namun sebelum kata-kata itu sempat keluar, Ratna berdiri dari kursinya. Ia tersenyum lebar, melirik ke arah para tamu, lalu bersuara cukup keras agar semua mendengar. "Bapak-bapak, bapak sekalian, saya ingin memperkenalkan suami saya, Hendra. Dia adalah salah satu rekan bisnis di sini. Saya yakin keputusan apapun hari ini pasti tidak lepas dari pengaruhnya.
Jadi kalau kalian ingin tahu siapa yang paling berkuasa di tempat ini, lihatlah dia. Ratna menunjuk Hendra dengan penuh kebanggaan. Beberapa tamu bertepuk tangan sopan, meski lebih karena basa-basi. Hendra berdiri, mengangguk ke arah hadirin dengan senyum angkuh. Benar kata istri saya. Saya dan rekan-rekan sudah lama bekerja sama dengan gudang ini. Kami ingin memastikan semua berjalan lancar, para buruh saling pandang. Mereka semakin yakin bahwa Hendra memang orang besar di balik semua ini. Sementara di barisan belakang, Suroso duduk tenang, wajahnya datar, meski hatinya bergolak. Ratna kemudian menoleh, matanya menangkap sosok Suroso. Senyumnya berubah sinis. Ia sengaja melangkah maju, lalu berseru, lihat siapa yang juga ada di sini. Mantan suamiku, si tukang pikul beras. Kau juga hadir di rapat penting ini, Sur. Untuk apa? Duduk di sini saja kau sudah membuat suasana jadi kotor. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Ada yang menutup mulutnya, ada yang tertawa lepas. Ratna semakin puas. Ia melangkah mendekati Suroso, lalu berkata keras, Sur, lihatlah sekelilingmu. Orang-orang di sini datang dengan pakaian bagus, dengan jabatan tinggi. Kau hanya duduk dengan baju compang-camping, bau keringat. Apa kau tidak malu? Suroso menunduk. Tangannya terkepal erat di atas lutut. Dadanya naik turun, menahan emosi yang hampir meledak. Tapi ia tidak ingin berkata sepatah kata pun. Ratna terus menyerang. Aku bersyukur 1000 kali tidak lagi bersamamu. Kalau masih denganmu, mungkin aku tidak akan pernah bisa duduk di kursi ini. Terima kasih, Hendra, karena sudah menyelamatkanku dari kehidupan sengsara bersama lelaki tak berguna itu. Suasana makin riuh. Beberapa buruh menggelengkan kepala, merasa iba pada Suroso, tapi tidak berani membela. Sementara para tamu kota hanya berbisik-bisik, heran melihat tingkah Ratna yang terang-terangan menghina mantan suaminya di depan umum. Pria berjas abu-abu yang memimpin rapat berdeham, mencoba menenangkan suasana. Ibu, mohon tenang dulu. Kita di sini akan membicarakan sesuatu yang penting. Namun Ratna tidak mau berhenti. Ia malah menoleh ke arah para buruh dan berkata keras, kalian semua harus belajar dari Suroso. Jangan jadi laki-laki gagal yang tidak bisa mengangkat derajat istri. Kalau tidak ingin dipermalukan seperti dia, jadilah sukses seperti suami saya ini. Tawa terdengar lagi, meski kali ini lebih hambar. Banyak yang mulai merasa ucapan Ratna keterlaluan. Suroso tetap diam. Tapi dalam hatinya ia berkata, Ya Allah, sabarkanku. Aku tahu waktunya hampir tiba. Jangan biarkan aku jatuh sebelum engkau tunjukkan kebenaranmu. Wajahnya pucat, tapi matanya mulai berkilat dengan cahaya berbeda. Ia tidak lagi merasa hina. Ia tahu, sebentar lagi semua orang akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Pria berjas abu-abu akhirnya berdiri lagi, kali ini dengan suara lebih lantang. Baik, cukup. Mari kita kembali ke inti rapat. Saya akan umumkan siapa pemilik utama gudang ini, agar tidak ada lagi kebingungan. Ratna menoleh dengan wajah penasaran. Hendra juga duduk tegak, yakin namanya akan disebut. Sementara itu, Suroso menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu, detik-detik yang akan mengubah hidupnya sudah semakin dekat. Suasana aula gudang beras itu hening, seolah semua napas tertahan. Ratna masih berdiri dengan wajah sombong. Hendra duduk tegap dengan senyum yakin. Sementara Suroso duduk di barisan buruh, menunduk tanpa berkata apa-apa. Pria berjas abu-abu yang memimpin rapat mengangkat map coklat di tangannya, lalu berkata dengan suara lantang. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan. Gudang ini berdiri sejak puluhan tahun lalu. Banyak yang mengira pemiliknya adalah sekelompok pengusaha dari kota. Tapi sebenarnya mayoritas saham dan kepemilikan jatuh ke tangan satu orang. Orang itu tidak pernah menonjolkan diri, bahkan ia memilih hidup sederhana di tengah kita. Bisik-bisik terdengar dari berbagai sudut ruangan. Siapa orangnya? Apakah Hendra? Mungkin bos besar dari kota?
Ratna menoleh ke arah suaminya. Matanya berbinar. Ia yakin nama Hendra yang akan disebut. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana semua orang akan bertepuk tangan dan menyanjung mereka. Namun kata-kata pria berjas itu membuat semua orang terperangah. Orang itu adalah Pak Suroso. Sejenak, ruangan itu membeku. Semua orang menatap ke arah buruh tua yang duduk di barisan belakang. Suroso. Pria yang selama ini dianggap hina, yang setiap hari memanggul karung beras dengan baju lusuh, ternyata adalah pemilik utama gudang. Ratna tertawa kecil, tidak percaya. Apa? Jangan bercanda, Pak. Suroso, dia itu tukang pikul, bukan bos. Jangan mempermalukan rapat ini dengan lelucon konyol. Namun pria berjas itu mengangkat dokumen di tangannya. Ini akta kepemilikan resmi. Tertulis jelas, atas nama Suroso bin Darmadi. Beliau pewaris sah dari almarhum Bapak Darmadi, pendiri gudang ini. Semua orang serentak menghela napas keras. Mandor Pak Jatmiko sampai berdiri dengan wajah pucat. Para buruh terdiam, sebagian menatap Suroso dengan mata tak percaya. Sebagian lagi saling berbisik tak henti-henti. Ratna mulai gemetar. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Sur, kau. Suroso perlahan berdiri. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke depan aula. Semua mata mengikutinya. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah kakinya di lantai kayu. Ia berhenti di depan, menatap semua orang. Wajahnya tenang, tidak ada kemarahan, hanya keteduhan yang membuat orang terdiam. Saudara-saudaraku, suara Suroso dalam dan berat, namun penuh ketegasan. Benar, aku Suroso, buruh yang kalian hina, tukang pikul yang kalian remehkan. Tapi aku juga anak dari almarhum Bapak Darmadi, pemilik pertama gudang ini. Aku mewarisi semua ini, tapi aku memilih untuk bekerja di bawah. Aku ingin merasakan susahnya jadi buruh. Aku ingin tahu bagaimana beratnya memanggul beban. Aku ingin merasakan kehidupan orang kecil yang sebenarnya. Semua orang tertegun. Bahkan para tamu kota menunduk hormat. Tak menyangka seorang pewaris besar bisa hidup serendah hati itu. Suroso melanjutkan. Aku diam ketika dihina, aku sabar ketika ditertawakan. Bukan karena aku tidak mampu melawan, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana hati manusia bisa menilai. Dan hari ini, Allah menunjukkan pada kita semua bahwa harta dan jabatan bukan segalanya. Kesetiaan, ketulusan, dan hati yang bersih jauh lebih berharga. Ratna jatuh terduduk. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia teringat semua kata-kata kasarnya, semua tawa penghinaan yang ia lontarkan pada lelaki yang dulu pernah ia cintai. Kini semuanya berbalik. Hendra juga terpaku. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tidak menyangka pria yang selama ini ia anggap kuli rendahan ternyata adalah pemilik tempat ia mencari keuntungan. Para buruh mulai berbisik lirih. Ya Allah, jadi selama ini Pak Suroso pemiliknya. Kita sudah keterlaluan menghina beliau. Pantas saja beliau selalu sabar. Ternyata orang besar yang menyamar di tengah kita. Suasana aula berubah. Dari yang awalnya penuh ejekan, kini menjadi penuh penyesalan dan rasa hormat. Suroso menatap Ratna yang masih terduduk lemas. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena amarah. Ratna, kau pernah jadi bagian hidupku. Kau memilih jalanmu sendiri, dan aku tidak pernah membencimu. Tapi ingatlah, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena Allah bisa membalikkan keadaan kapan saja. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hari itu, semua orang di aula sadar. Mereka baru saja menyaksikan kuasa Allah yang membalikkan keadaan dalam sekejap. Dan nama Suroso, yang dulu dipandang hina, kini berubah menjadi sosok yang disegani dan dihormati. Ruang aula gudang masih terasa hening setelah pengumuman mengejutkan itu. Semua orang masih tertegun, seakan sulit mempercayai apa yang baru saja didengar.
Nama Suroso kini bergema di kepala mereka. Bukan lagi sebagai tukang pikul, tapi sebagai pemilik utama gudang beras Kedung Jati. Ratna terduduk di kursinya, tubuhnya gemetar. Tangan yang tadi dengan percaya diri menunjuk-nunjuk kini menutupi wajahnya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Di benaknya berputar semua momen saat ia menghina, menertawakan, dan mempermalukan Suroso di depan banyak orang. Semua itu kini berubah menjadi cambuk yang menyakitkan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti salah. Lirihnya pelan, nyaris tak terdengar. Namun dokumen resmi di tangan pria berjas abu-abu sudah jelas. Semua orang sudah melihat. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Hendra yang duduk di sampingnya tampak kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya gelisah. Ia berusaha menyembunyikan rasa malu, tapi keringat di pelipisnya tidak bisa dibohongi. Sesekali ia melirik Ratna, berharap istrinya berhenti mempermalukan diri mereka, tapi Ratna sudah kehilangan kendali. Suroso berdiri tegap di depan aula. Wajahnya tetap tenang, tidak ada sedikit pun kesombongan. Justru keteduhan sikapnya membuat semua orang semakin terhormat padanya. Ia menatap Ratna dengan tatapan lembut, meski hatinya masih menyimpan luka lama. Ratna, suaranya pelan, namun jelas terdengar. Aku tidak pernah marah padamu. Aku tidak pernah membencimu meski kau telah menghina aku berkali-kali. Tapi aku ingin kau tahu, hidup bukan tentang siapa yang kaya atau miskin, melainkan tentang siapa yang mampu menjaga hati tetap bersih. Ratna semakin terseduh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani menatap mata Suroso. Rasa malu bercampur takut menelannya bulat-bulat. Semua orang di ruangan itu menjadi saksi bagaimana kesombongannya kini berubah menjadi kehinaan. Para buruh yang dulu sering mengejek Suroso kini menunduk penuh penyesalan. Mereka merasa bersalah, malu telah ikut menertawakan seseorang yang ternyata jauh lebih mulia dari yang mereka kira. Mandor Pak Jatmiko berdiri, menunduk dalam kepada Suroso. Pak, maafkan kami semua. Kami sudah lancang. Kami tidak tahu siapa panjenengan sebenarnya. Suroso hanya mengangguk. Tidak apa-apa, Pak Jatmiko. Aku tidak menyimpan dendam pada siapapun. Yang penting sekarang, mari kita sama-sama bekerja dengan hati. Namun ucapan itu justru semakin menusuk hati Ratna. Ia merasa seakan ditelanjangi oleh kenyataan. Semua orang kini melihatnya sebagai wanita yang angkuh, yang meninggalkan suami setia demi harta, lalu justru dipermalukan oleh takdir. Ia memegang lengan Hendra, berharap ada kekuatan. Tapi Hendra pun tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya kaku, hanya menunduk, menahan malu yang menyesakkan dada. Suasana aula berubah. Dari yang awalnya dipenuhi ejekan, kini menjadi penuh rasa hormat kepada Suroso. Semua orang menatapnya dengan kagum. Ratna semakin terpuruk. Ia merasa terasing, seakan tidak ada lagi tempat baginya. Di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Takut kehilangan harga diri. Takut ditinggalkan orang-orang yang dulu menyanjungnya. Takut karena sadar ia telah salah besar. Ia teringat saat-saat ketika masih bersama Suroso dulu. Bagaimana lelaki itu bekerja keras siang malam hanya untuk menafkahinya. Bagaimana ia selalu bersabar menghadapi keluhannya. Dan kini, semua kesabaran itu ternyata berbuah kemuliaan. Ratna menangis lebih keras. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Bisiknya lirih. Namun penyesalan itu datang terlambat. Suroso tidak lagi bisa ia miliki. Lelaki yang dulu ia remehkan, kini berdiri di tempat terhormat, sementara dirinya terpuruk dalam rasa malu. Hari itu, Ratna terdiam ketakutan. Bukan karena Suroso mengancam, bukan karena ia akan dihukum, tapi karena ia sadar, ia sudah menukar permata sejati dengan kaca palsu. Dan sejak detik itu, pandangan semua orang padanya berubah. Ia tidak lagi dipandang sebagai istri seorang bos kaya, melainkan sebagai wanita yang kalah oleh keserakahannya sendiri. Aula gudang masih diliputi keheningan yang mencekam. Ratna terduduk dengan wajah pucat,
Tubuhnya gemetar, air mata bercucuran tanpa henti. Hendra di sampingnya hanya bisa menunduk, tak mampu menutupi rasa malu. Para buruh masih tertegun, sementara para tamu kota menatap Suroso dengan campuran rasa hormat dan heran. Semua menunggu kata-kata dari lelaki yang selama ini dianggap hina, namun ternyata pemilik utama gudang beras Kedung Jati. Suroso berdiri tegap di depan, wajahnya tenang, matanya teduh, tapi sorotnya tajam. Tangannya menggenggam meja, lalu ia menghela napas panjang sebelum membuka suara. Saudara-saudaraku, kalian semua sudah tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak lagi hanya Suroso si tukang pikul. Tapi aku juga anak dari almarhum Bapak Darmadi, pewaris sah gudang ini. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang menunduk malu. Selama ini, aku memilih menyamar, bekerja sebagai buruh. Bukan karena aku ingin mempermainkan kalian, tapi karena aku ingin merasakan susahnya hidup orang kecil. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menanggung beban, agar kelak aku bisa memimpin dengan adil. Beberapa buruh mulai menitikkan air mata. Mereka teringat bagaimana seringnya mereka ikut menertawakan Suroso. Padahal lelaki itu selama ini jauh lebih mulia daripada mereka. Suroso melanjutkan, suaranya bergetar namun penuh wibawa. Ratna, Hendra, kalian berdua telah mempermalukanku berkali-kali. Di depan banyak orang, kalian menertawakan, menghina, merendahkan diriku. Tapi tahukah kalian, setiap kali kalian menginjak harga diriku, aku hanya menunduk dan berkata dalam hati, "Ya Allah, sabarkan aku." Ratna menutup wajahnya, tubuhnya semakin terguncang. Suara isaknya terdengar jelas di ruangan yang hening. Dan hari ini, lanjut Suroso, Allah menunjukkan kuasanya, bahwa manusia boleh menghina, tapi hanya Allah yang bisa meninggikan atau merendahkan. Jangan pernah merasa hebat hanya karena harta. Jangan pernah merasa mulia hanya karena pakaian mewah. Semua itu tidak ada artinya kalau hati dipenuhi kesombongan. Kalimat itu menghantam tepat ke dada Ratna dan Hendra. Mereka tak sanggup menatap Suroso. Suroso menoleh ke arah para buruh. Kalian juga. Aku tidak marah pada ejekan kalian. Aku mengerti manusia mudah terbuai oleh penampilan. Tapi mulai hari ini, belajarlah. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari bajunya, hanya dari pekerjaannya. Karena bisa jadi orang yang kalian hina, justru lebih mulia di sisi Allah. Beberapa buruh menunduk lebih dalam, ada yang terisak lirih. Mandor Pak Jatmiko bahkan menghapus air matanya dengan punggung tangan. Suroso kembali menatap Ratna. Wajahnya penuh luka, tapi ia tetap lembut. Ratna, kau pernah menjadi bagian hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Kau boleh meninggalkan aku. Kau boleh menghina aku. Tapi aku tidak akan membalas dengan kebencian. Aku hanya ingin kau belajar. Jangan pernah sombong. Jangan pernah menginjak harga diri orang lain. Karena lihatlah, dalam sekejap Allah bisa membalikkan keadaan. Ratna menangis lebih keras. Sur, maafkan aku. Aku salah. Suaranya patah-patah, penuh penyesalan. Suroso menunduk sebentar, lalu berkata tegas, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu, dendam hanya akan membuat hatiku hancur. Tapi ingatlah, maaf bukan berarti kau bisa kembali. Jalan kita sudah berbeda. Kau sudah memilih hidupmu sendiri." Ratna terisak, tubuhnya limbung. Hendra mencoba menopang, tapi wajahnya sendiri dipenuhi rasa malu. Suroso lalu menoleh ke semua orang di aula. Suaranya lantang, penuh makna. Hidup ini bukan soal siapa yang paling kaya atau paling kuat. Hidup ini soal siapa yang paling mampu menjaga hati. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kau hina hari ini adalah orang yang akan kau segani besok. Suasana aula hening. Tak ada satupun yang berani bersuara. Kata-kata Suroso menohok semua orang, masuk ke hati terdalam. Beberapa tamu kota bertepuk tangan pelan, lalu semakin keras. Para buruh ikut berdiri,
menatap Suroso dengan mata berkaca-kaca. Mereka semua tahu, hari itu mereka mendapat pelajaran berharga. Suroso menutup pidatonya dengan doa lirih. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Jadikanlah kami hamba yang tidak sombong, hamba yang tidak merendahkan orang lain. Amin. Dan hari itu, aula gudang dipenuhi air mata. Bukan lagi air mata hinaan, tapi air mata penyesalan dan rasa hormat. Hari itu, udara di aula gudang penggilingan terasa berbeda. Setelah jawaban menohok dari Suroso, semua orang seakan kehilangan kata-kata. Mereka yang tadinya menertawakan, kini hanya bisa menunduk dalam-dalam. Mereka yang tadinya menganggap remeh, kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ratna masih terisak. Wajahnya sembab, make-upnya luntur, gaun mewahnya sudah tak mampu menutupi rasa malu yang menelannya bulat-bulat. Hendra pun kehilangan wibawa. Ia hanya duduk diam, keringat dingin mengalir, sadar bahwa selama ini ia hidup dalam kesombongan yang rapuh. Suroso berdiri di depan aula, tenang, tanpa dendam. Sorot matanya teduh, senyumnya tipis, tapi wibawanya membuat semua orang menunduk hormat. Lelaki sederhana yang dulu dipanggil Kuli Pikul, kini menjadi sosok yang disegani. Mandor Pak Jatmiko akhirnya maju. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Suroso, kami semua minta maaf. Kami telah salah menilai panjenengan. Kami sering ikut menertawakan, padahal panjenengan jauh lebih mulia dari kami semua." Suroso mengangguk. Tidak perlu meminta maaf. Yang penting sekarang, jadikan ini pelajaran. Mulai hari ini, mari kita bekerja dengan hati. Tidak ada yang rendah di mata Allah selama ia jujur dan ikhlas. Para buruh menitikkan air mata. Mereka berdiri serentak, memberi salam hormat kepada Suroso. Di sudut aula, Ratna bangkit perlahan, wajahnya masih tertunduk. Ia berjalan mendekat dengan langkah gontai. Suasana hening, semua orang memperhatikan. Ia berdiri di depan Suroso, lalu berlutut sambil menangis. "Sur, aku benar-benar menyesal. Aku buta, aku salah memilih, aku hinaimu. Padahal kaulah lelaki terbaik yang pernah aku temui. Maafkan aku. Tolong maafkan aku." Tangisnya pecah, membuat banyak orang ikut terharu. Suroso menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi ia tetap teguh. "Ratna, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak membencimu. Tapi ingatlah, hidup adalah pilihan. Kau sudah memilih jalanmu. Jangan berharap bisa kembali ke masa lalu. Jalan kita sudah berbeda." Ratna menangis lebih keras. Ia merasa seakan dunia runtuh menimpa dirinya. Ia menoleh ke arah Hendra, berharap ada pegangan. Tapi Hendra sendiri menunduk malu, tak sanggup menatap istrinya maupun Suroso. Suroso lalu berkata tegas, "Aku tidak akan membalas semua hinaanmu dengan hinaan. Aku tidak akan membalas air matamu dengan dendam. Biarlah Allah yang menilai. Yang jelas, mulai hari ini aku akan menjalankan amanah ini dengan benar. Dan kalian semua adalah saksi bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia." Tepuk tangan bergemuruh di aula. Para buruh berdiri, para tamu kota ikut bertepuk tangan. Bahkan beberapa ada yang menangis haru. Hari itu, nama Suroso resmi berubah. Dari yang dulu diremehkan, kini menjadi pemimpin yang dihormati. Setelah rapat selesai, banyak orang mendekatinya. Mereka mencium tangannya, meminta maaf, dan berjanji untuk bekerja dengan lebih jujur. Suroso menerima semuanya dengan rendah hati. Saat matahari mulai condong ke barat, aula gudang perlahan kosong. Ratna dan Hendra keluar dengan wajah muram, berjalan tertunduk tanpa berani menoleh ke siapapun. Semua orang tahu, mereka kini hanyalah bayangan dari kesombongan yang dulu mereka pamerkan. Sementara itu, Suroso berdiri di halaman gudang, menatap sawah hijau yang terbentang luas. Angin sore berhembus, membawa aroma padi yang menenangkan. Di hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah membalikkan keadaan. Terima kasih telah menunjukkan kuasa-Mu. Semoga aku tidak sombong. Semoga aku tetap rendah hati.
dan semoga aku bisa menjaga amanah ini dengan baik. Ia melangkah pulang ke gubuk sederhananya. Namun kali ini, langkahnya tidak lagi berat karena beban hinaan, melainkan ringan karena penuh kehormatan. Dan malam itu, ketika ia kembali bersujud di atas sajadah lusuhnya, ia menangis bukan karena luka, tapi karena syukur. Syukur karena Allah telah memulihkan harga dirinya. Syukur karena kehormatannya telah kembali. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita